Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Ko Auto. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat waras, tidak kurang suatu apapun ya. Terasa sangat lama sekali, kali ini tidak pernah konten, tidak pernah upload terakhir kayaknya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Karena alhamdulillah sudah ada kesibukan lain, tapi saya tetap ingin mengabadikan momen saya. Sebenarnya konten kali ini tidak membahas tentang perpespaan, tapi saya di konten kali ini khusus untuk membahas gimana perjalanan saya dengan Vespa kemarin waktu ke Lombok dan Bali. Sebenarnya sih ini tidak terlalu penting, tapi saya ingin mengabadikan momen. Takutnya nanti di galeri sudah terlalu kepenuhan ya memorinya, jadi saya ingin ya tok-tok nyimpen nang YouTube lah ya. Jadi sebelum ke topik pembahasan tentang perjalanan saya menuju ke Lombok, kita kilas balik dulu. Itu sebenarnya di tahun 2024 akhir, di bulan Oktober, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Di bulan September bertepatan di acara Kediri Skuter Festival. Itu saya berangkat ke acara Kediri Skuter Festival dan lanjut untuk berjelajah ya. Tapi sebelum ke situ saya ingin menjelaskan sedikit tentang kenapa sih kok orang sekarang yang gini bentuknya, kok mambrah-mambrah, kok dipretelin. Saya ingin menjelaskan sedikit karena alhamdulillah saya ada sedikit pemasukan lain ya. Jadi saya ingin menyempurnakan apa yang belum sempurna di Lembah Manah atau Vespa Orange saya ini. Dari dulu saya sudah memiliki konsep yang benar-benar matang, tapi eksekusinya kurang matang seperti itu. Contoh sepelenya yaitu selebor yang masih miring. Terus kemarin juga aja sebel tentang karbu tanam, jadi bodinya belum dipotong. Maka kali ini kita akan sempurnakan, karena kemarin ibaratnya itu fittingnya udah selesai, pakemnya udah dapet, kita tinggal new generation ke generasi kedua, yaitu penyempurnaan. Contohnya nanti akan saya sempurnakan, yaitu kayak rem depan nanti saya bikin cakram ulang dan disempurnakan dari yang sebelumnya. Kurang lebih hampir sama, kurang lebih tipenya hampir sama dengan por kaki 3, tapi kita bikin cakram ulang, tapi dengan konsep yang ya saya anggap lebih sempurna lah, seperti itu. Jadi kemarin masih ada kurangnya, kita sempurnakan lagi. Riset kedua ya ibaratnya seperti itu ya. Untuk mesin kurang lebih tidak jauh berbeda, nanti cuma saya bongkar, bersihkan, mungkin di sunblast. Mungkin karena ini menurutku pribadi akan final ya, maka saya nanti baut-baut atau lubang drat yang sudah selek mungkin akan saya benarkan semua. Saya betulkan semua, saya bersihkan dengan sangat bersih kemungkinan. Dan ingin sekali bahwa Vespa ini Vespa yang aku punya, Vespa yang saya punya, Vespa yang saya buat sendiri, Vespa yang saya dedikasikan, dan Vespa yang paling feel saat menggunakan. Saya pengennya seperti itu. Oke, sudahlah untuk pembahasan Vespa ini. Intinya tunggu konten berikutnya, restorasi kedua. Konsepnya tidak jauh berbeda ya. Konsepnya tidak jauh berbeda, masih sama warna oranye, masih menggunakan oranye dan dominan hitam, mungkin tambah merah karena sekarang udah merah. Ring 12 masih sama ring 12. Tapi penyempurnaannya, kayak contohnya kemarin ring 12 nya miring, nanti kita sempurnakan sedemikian rupa agar bisa lurus dan nanti saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga kontennya nanti bermanfaat ya. Jadi ada progres atau proses yang sangat panjang untuk menyempurnakan si Lembah Manah ini atau Vespa saya Orange. Oke, untuk pembahasan Lembah Manah nanti kita sambung di episode-episode selanjutnya tentang progres-progresnya. Tapi sekarang fokus untuk mendedikasikan kisah saya bersama si Orange ya. Jadi waktu itu saya sendirian
sebenarnya itu udah planning dari lama, kepengen touring sendirian, ngepasi ada acara skuter Kediri Skuter Festival. Dari sini tidak ada barengannya, teman-temannya pada sibuk kerja dan saya alhamdulillah waktu itu baru lulus kuliah, jadi ada waktu nganggur dan masih ada alhamdulillah rezeki buat jalan atau buat beli bensin, maka saya akan gas. Waktu itu kita gas langsung menuju Kediri Skuter Festival. Pas perjalanan awal kita berangkat, niatnya itu subuh sebenarnya, tapi karena malamnya ada kegiatan jadi bangunnya kesiangan, baru jam 8 kita berangkat. Kita lewat Wonosobo, kita sempat berhenti di Wonosobo karena cuacanya sangat bagus di Wonosobo. Saya lihat-lihat, ini dia foto-foto di Wonosobo, ada sedikit momen yang saya abadikan di Wonosobo. Jadi mohon maaf nanti, harusnya ini kan di frame YouTube itu miring ya, tapi saya waktu mengabadikan momennya itu dengan keadaan potret ya, tidak landscape ya, jadi agak berantakan, mohon maaf ya. Lanjut lagi, waktu itu saya langsung gas karena saya masih ingat betul pada saat saya gas itu di hari Jumat, jadi saya berangkat jam 8. Saya sebenarnya mengejar sholat Jumat di Solo sebenarnya, tapi saya memasuki zuhur itu, memasuki sholat Jumat itu masih di mana, daerah mana saya lupa, tapi saya berhenti di arah ke Solo. Jadi saya berhenti di sebuah masjid arah ke Solo. Sebenarnya saya kenapa bisa telat, waktu itu saya membawa barang SB dan sandal itu jatuh di jalan, sempat mencari dan diputar balik tidak ketemu, maka ya uslah dibiarkan aja dan kita langsung arah Solo. Oh iya, saya ingat tempatnya di Ambarawa. Di Ambarawa kita berhenti sholat duhur. Setelah sholat duhur makan sebentar karena saya dibawain bekal sama orang tua. Alhamdulillah orang tua sangat support ya ke saya. Saya dibawain bekal, saya makan, setelah itu gas lagi ke arah Solo. Sampai Solo kita sekitar asar ya, karena saya berjalannya pelan. Dari rumah Wonosobo sampai ke Solo tidak ada teman yang mengiringi, jadi saya benar-benar sendirian. Saya sempat mampir ke masjid yang katanya dibangun oleh Pak Jokowi atau yang dibangun oleh Pak Jokowi, masjid baru yang ada di Solo. Setelah itu saya menghubungi Mas Dava. Mas Dava itu sebenarnya orang sini, orang Gandulai, orang Mandiraja ya, tapi dia bersekolah atau kuliah di Solo dan ada kerja di sana, jadi saya hubungi beliau, Mas Dava. Terima kasih Mas Dava sudah mengondisikan di Solo. Waktu itu saya diajak keliling malam-malam di Solo untuk melihat pasar jungkuk atau apa itu, yang pasar seperti hotel ya pasarnya. Setelah keliling Solo, saya langsung gas pagi-pagi buta, itu langsung gas ke arah Kediri. Saya gas subuh itu arah Kediri, melewati via Tawamangu. Jadi ini berantakan lah, ngalor ngidul lah, pokoknya jalan-jalan sesuka hati ya. Jadi satu jalan kita kepengin beberapa tempat wisata tersinggahi itu, jadi kita gas langsung ke Kediri tapi lewat Tawamangu. Gas, kita mampir jam 6:30 dari Solo, kita jam 5 sampai Tawamangu itu antara 6:30 jam 7. Kita sempat berhenti di situ, kita ngopi, kita makan mie. Setelah itu berhenti sebentar di situ, langsung bablas lagi dari Tawamangu ke Waduk Sarangan atau Telaga Sarangan, itu tidak jauh. Jadi saya sempatkan mampir ke Telaga Sarangan. Sampai Telaga Sarangan, kita berhenti di sana cuma sedikit mengabadikan momen karena ramai sekali ya, karena weekend ya. Berarti kita berangkat Jumat, kita nginep di Solo, berangkat ke
Kediri Skuter Festival itu di hari Sabtu. Dari Solo kita ke Tawangmangu, ke Sarangan itu di hari Sabtu, kan weekend ya, jadi ramai sekali. Pas di Tawangmangu itu masih sepi, pas udah masuk Sarangan itu banyak yang olahraga, lari, ada yang berkuda karena di situ ada penyewa kuda, jadi wah ramai banget. Saya nggak sempet karena sudah makan di Tawangmangu, jadi cuma mengabadikan momen sebentar di Sarangan, langsung gas lagi, isi bensin, langsung OTW ke Solo. Ke Solo, ke Kediri. Singkat cerita, sampai Kediri, sudah sampai ke lokasi, karena masih siang, saya mampir ke masjid dulu karena di Gor Jayabaya itu depannya ada SPBU. Sebelum masuk ke Gor Jayabaya depannya ada SPBU dan di situ ada musola. Saya mampir di situ untuk mengisi baterai HP, untuk mengecas dan sholat, makan lagi. Setelah itu nunggu rame, kita ikut masuk ke acara. Sudah masuk ke acara, lihat Fun Cross yang di situ ada Bang Dekjau ya, kita lihat. Setelah melihat Fun Cross, kita keluar lagi karena di situ ada udah memasuki sore hari, acaranya sudah ada break isoma, jadi kita keluar lagi menuju ke ikoniknya kota Kediri, yaitu ada bangunan kayak benteng itu di tengah kota. Namanya Simpang 5 Umbul atau apa saya lupa itu, tapi itu ikoniknya Kediri. Saya langsung ke situ, foto-foto di situ, ketemulah sama Mas Daniel sama Mas Farid. Ketemu di situ, itu orang Blitar mau ke acara Kediri. Ketemu, saya disuruh ikut, jadi saya ikut lagi ke acara. Setelah itu ngobrol-ngobrol, ditanya, setelah ini mau kemana Mas? Setelah ini saya mau rencana langsung ke Bromo. Dari acara saya kepengen pagi-pagi langsung gas ke Bromo, ke Malang. Tapi dengan baiknya beliau, dia mengajak ke rumahnya, ke Blitar. Sebenarnya saya tidak ada niatan ke Blitar, sebenarnya saya pengen tidur di acara aja, nanti pagi-pagi langsung gas ke Bromo. Tapi beliau mengajak dengan baik hatinya, jadi saya ikut ke Blitar, tidur di rumah beliau. Dan pas perjalanan ke Blitar, itu saya dengar knalpot bocor dari Lembah Manah. Antara knalpot lepas atau knalpot sobek, nggak tahu, intinya yang pernah bocor lah. Udah kita gas aja sampai rumah, karena udah malam, kita biarkan tidak ngecek ya, kita langsung beres-beres tidur. Pagi-pagi berarti di hari Minggu kita keluar, ternyata benar knalpotnya sobek. Setelah knalpotnya sobek, dibantu Mas Farid, kita mencari bengkel las, kita prepare lagi. Sebenarnya mau berangkat siang, tapi sama Mas Daniel, besok aja Mas, besok pagi aja lagi OTW ke Malangnya. Jadi malam itu dari pagi sampai sore cuma untuk prepare Lembah Manah sama nyantai di rumah Mas Daniel. Sorenya kita berangkat ke Malang bersama Mas Daniel. Sampai ke Malang, kita tidur di kosnya Mas Daniel karena Mas Daniel itu juga kuliah di Malang. Kita bermalam di kosnya Mas Daniel di Malang. Itu sebenarnya malam itu mau OTW ke Batu, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, dari Blitar kita berangkat itu mau menjelang maghrib dan sampai Malang sekitar jam 8:30, 9 kita sampai Malang. Kita berhenti sejenak, sebenarnya mau ke Batu, tapi hari itu hari Minggu. Belum masuk ke Batu, kita lewat alun-alun aja udah macetnya luar biasa. Jadi ya besok lagi lah ke Batu lah ya, pikirku gitu. Bukan tujuanku ke Batu, tujuanku cuma ke Bromo. Jadi kita istirahat di tempatnya Mas Daniel. Kita istirahat, kita isi amunisi, air, cek lagi kendaraan. Setelah itu kita berangkat subuh, benar-benar subuh langsung berangkat ke Bromo.
Kita gas karena kita sudah beli tiket. Oh iya, for your information ya, kalau di Bromo itu tiketnya online. Jadi sebelum naik ke Bromo, alangkah baiknya kalian cek dulu di online. Kalau bisa beli di online dulu biar di sana tidak usah registrasi ya, cuma menunjukkan bukti sudah bayar, sudah ada tiket, kalian langsung masuk. Kalau registrasi di sana takutnya itu tidak ada sinyal karena di gunung ya, di pegunungan itu sebenarnya agak susah, dan ditakutkannya lagi ada pembatasan pengunjung seperti itu. Jadi lebih baik kalian beli tiketnya dulu online, nanti tinggal sampai sana tinggal menunjukkan. Sampailah ke Bromo, kita cuma mampir foto-foto, mencicipi lautan pasirnya ya, yang berlekuk, keren sih itu sih. Kalau warlocknya sih keren ya, cepet-cepet banget pakai motornya ya. Tapi kalau kemarin saya mencoba gas kenceng, gedagar-gedagar sudah hampir jatuh ya. Tapi alhamdulillah selamat, kita melewati lautan pasir. Kita berhenti beli bakso, kita ngopi dulu di Bromo, nyantai. Kita keluar dari Bromo, oh ya kita sampai ke Bromo antara jam 7 jam setengah 8 dari subuh itu, dari jam 5 kita sampai sana ngopi-ngopi. Kita keluar dari Bromo jam 10, kita baru OTW keluar lewat Probolinggo. Kita cuma isi bahan bakar aja, langsung gas karena saya mengejar kapal itu katanya sandar jam 7. Soalnya saya dapat informasi dari kakak saya. Kebetulan kakak saya kerja di kapal, jadi saya dapat informasi dari kakak saya dan dibantu oleh teman kakak saya untuk kapal itu. Saya sebenarnya saya tidak ada niatan untuk ke Lombok ya, niatannya cuma ke Bali. Tapi ada info kakak saya seperti itu, ada tiket ke Lombok dari Banyuwangi. Oke, saya gas ke Lombok, lewat Banyuwangi langsung Lombok. Sebelum situ kita gas dari Probolinggo, kita mengejar biar sore, biar malam tidak terjebak di hutan kan itu ya, Baluran. Nah, saya kepengennya masuk Baluran gitu loh. Dari jam 10 kita keluar sampai Probolinggo itu sekitar jam setengah 2 kita sholat dulu, kita makan. Setelah itu kita gas, nggak berhenti, cuma isi bahan bakar sekali, langsung gas sampai ke Baluran itu sekitar setengah 4. Ya kurang lebih setengah 4, jam 4 setengah 4 kita masih bisa masuk ke Taman Wisata Baluran. Menurut saya itu sih keren ya Taman Wisata Baluran ya. Kalau kalian lihat Baluran sih mampir itu keren. Saya melihat ada biawak lumayan besar seperti komodo, tapi tidak kayak komodo, masih kayak biawak. Ada kijang atau apa itu lah, kijang, terus ular besar, banyak kepala sapi yang sudah menjadi tengkorak ya. Kalau di Baluran, kita sunsetan di Baluran itu kalau kalian lurus terus ikutin jalan itu tembusnya di pantai. Jadi saya singgah dulu di pantai sebentar, ngees ya di sana biar seger. Setelah itu kita gas lagi pulang keluar dari Baluran sekitar setengah 6 kita keluar dari Baluran, kita mencari tempat istirahat di Banyuwangi. Di situ kita ada Alfamart, kita berhenti di situ. Informasi kapal sandar jam setengah 8, kita aman, berarti kita tercapai ya target kita kan kapal sandar setengah 8, kita sudah di situ. Ternyata kapal loadingnya itu untuk naik kapal jam 2 malam. Jadi mau tidak mau saya menuju ke pelabuhan itu antara jam 2 malam. Jadi waktu pertama kita di Banyuwangi kita belum menemukan teman, jadi kita tidur di masjid kita tidur, kita istirahat. Terus jam setengah 2 saya bangun, persiapan dan loading ke kapal. Kita sampai ke kapal berangkat itu sekitar jam 6, loading dari jam 2, berangkat jam 6. Jam 6 perjalanan di kapal, kita tidur, kita nyantai, kita lihat-lihat kapal, muter-muter.
sunsetan di kapal dan nyandar di pelabuhan Lembar ya, kalau nggak salah pelabuhan Lembar itu sekitar jam 8 malam. Perjalanan kurang lebih 12 jam di atas air ya, di atas kapal, perjalanan 12 jam dari pelabuhan Banyuwangi ke Lembar, Lombok. Hari itu kita langsung ke Lombok, kita muter-muter di Lombok. Sebelum muter-muter kan kita sampai sana malam. Saya menghubungi teman saya. Sebenarnya teman sini Mas Dian itu udah pernah ke Lombok, tapi itu CB ya, menggunakan CB. Dia ada teman di Lombok, di Mataram, dan dia menghubungi saya. Van, itu ada teman saya di Lombok, namanya Mas Angga. Silahkan hubungi kalau ada butuh apa-apa di Lombok. Itu soalnya pelabuhan Lembar paling dekat ke Mataram. Saya langsung hubungi Mas Angga, dan Mas Angga sangat welcome sekali. Terima kasih walaupun saya menggunakan Vespa. Mas Angga dengan senangnya menjemput saya. Walaupun dia punya CB, tapi wah, itu yang saya harapkan. Beda rangka tetap saudara. Itu yang saya harapkan. Semua komunitas tidak memandang naik Vespa, naik CB, naik Ninja, naik RX King. Semua itu kalau di jalan menurutku itu sama. Jadi siapa yang butuh bantuan, mari kita tolong. Siapa yang butuh istirahat, mari kita tolong sebisa kita ya. Jangan wah ditulungan lagi kayak enggak ya. Kalau kita sebisa mungkin menghargai tamu ya. Kalau di sini ya tamu itu adalah raja. Menurutku seperti itu. Jadi salut sama Mas Angga, terima kasih sudah mengondisikan saya di Mataram. Situ kami malam diajak muter-muter di Lombok, khususnya di kota Mataram. Kita muter-muter, diajak ngopi sama Angga dan kawan-kawannya. Alhamdulillah mendapat saudara baru di Lombok. Kita singgah di tempat Mas Angga, di tempat Mas Angga. Terus pagi-pagi sebenarnya saya pengen berangkat subuh ya, tapi sama Mas Angga nanti dulu siangan aja, soalnya subuh-subuh nggak ada apa-apa di sini. Maksudnya mau cari apa di sini, kalau langsung ke Sembalun subuh nggak bakal kecendak gitu. Jadi saya putuskan berangkat agak siang jam 8 OTW ke Mandalika. Lah waktu itu di Mandalika sebelum ada GP Mandalika, jadi waktu saya ke sana itu akses masuk ke sirkuit Mandalika itu tidak diperbolehkan. Jadi saya cuma di luar sirkuit melihat dan ke atas bukit ya. Di sana kita lihat-lihat. Keren sih menurutku, Lombok keren. Jalannya halus, lampu merahnya jarang, keren. Kita ke Mandalika, kita mampir, kita foto-foto, kita istirahat di Pantai Kuta Mandalika ya. Kita mampir di situ, kita singgah agak lama ya. Sekitar sejam 2 jam kita di situ, nyantai, ngopi, kita beli kopi di Alfamart. Di situ lihat pantai, pantainya bagus, bersih, keren menurutku. Setelah itu kita gas lagi lanjut ke rumah teman saya. Rumah teman saya itu berada di Lombok Utara, rumah tempat Mas Rozi. Kita lewat utara, kita lewat Pantai Senggigi. Karena kita siang hari lewat situ, kita mampir dulu singgah di Pantai Senggigi. Kita nyeger lagi yang nge-es sama makan di Senggigi. Setelah itu kita lanjut, sebelum maghrib kita masuk ke rumah Mas Rozi. Mas Rozi itu adalah teman saya, teman kuliah di Lombok, dari Lombok merantau ke Purwokerto yang berkuliah. Dan sekarang alhamdulillah Mas Rozi sudah bekerja di Lombok. Mas, infologernya Mas. Nah ya, udah di Lombok bekerja. Waktu itu sama-sama baru selesai, tinggal ya benar baru selesai, tinggal nunggu wisuda. Teman-teman tidak ada yang pulang, dan Mas Rozi kenapa pulang? Karena Mas Rozi waktu itu ada acara pulang ke Lombok, dan pas saya mau ke Lombok jadinya pas ketemu di sana. Kita nginep semalam di tempat Mas Rozi dan lanjut pagi-pagi subuh kita berangkat ke Sembalun. Sampainya Sembalun, jalannya luar biasa bagusnya menurutku, pemandangan juga luar biasa cantiknya. Kita bisa lihat Rinjani, kita bisa lihat hamparan luas yang sangat bagus dari atas bukit yang sangat indah. Pusuk Sembalun itu keren. Kalau kalian ke Lombok
rekomendasi untuk ke Pusuk Sembalun menurutku. Pagi-pagi di sana bagus, banyak bakul-bakul cilok ya di sana. Saya beli cilok di sana. Terus kita langsung turun lagi karena saya mengejar kapal. Kita turun di sekitar jam 10 siang dari Pusuk Sembalun. Kita gas jam 10 siang, kita mampir lagi di daerah Senggigi juga untuk istirahat, isi bahan bakar. Lalu kita lanjut tembus langsung ke pelabuhan lagi. Kita nyebrang dari Lombok ke Bali. Setelahnya itu nyebrang kurang lebih 1 jam, 1,5 jam kita nyebrang dari Lombok ke Bali. Kita langsung gas menuju ke daerah apa itu tempatnya Mas Soleh ya, saya lupa ya. Canggu ya. Kita langsung gas dari pelabuhan, kita gas ke Canggu langsung. Ketemu ke rumah atau kos-kosannya Mas Soleh. Mas Soleh itu sebenarnya temannya Mas Adit. Itu dari Banjarnegara juga tapi dia bekerja di Bali. Saya mampir ke tempatnya, kita beristirahat semalam di sana. Terus malamnya ada temennya Mas Soleh juga dari Jogja OTW ke situ. Jadi kita gabung dari Jogja, dari Banjar kita gabung di situ, kita bermalam dan siangnya kita jalan-jalan ke Pandawa, ke GWK, kita bakar-bakar seafood ya. Terima kasih Mas Soleh, semuanya luar biasa. Dan kita malamnya di sunsetan di Kute, pantai Kute, dan pulang habis isya kayaknya kita baru pulang ke kos-kosan. Sebenarnya saya pengennya langsung gas, tapi sama Mas Soleh katanya besok aja semalam lagi di sini. Karena saya sebenarnya itu mau ngejar ke acara Banjarnegara waktu itu ada ulang tahun. Saya sebenarnya mau ngejar ke sana, tapi sama Mas Soleh besok aja, besok kasih ya, nyebrangnya juga siang enak. Jadi saya ikut Mas Soleh, saya tidur di situ lagi berarti 2 malam. Paginya saya langsung gas, langsung nyebrang, dan terjadi insiden teman-teman. Insiden itu setelah nyebrang, dari awal saya nggak cerita ya. Saya touring membawa 1 botol oli mesran penuh ya, dan sudah muter-muter dari Lombok kemana-mana. Kita habis 1 botol, dan di Bali, di Jawa Timur waktu itu saya beli tidak menemukan, untuk serep cadangan tidak menemukan oli mesran. Jadi saya ada di situ oli Evalup hijau ya. Mohon maaf, mesin saya rontok di Banyuwangi. Mau nanjak ke Sembalun arah pulang itu, mau nanjak ke Baluran arah pulang, mesin saya rontok, ngejim, dan sernya pecah. Dan di situ saya ditolong oleh komunitas dari Banyuwangi. Terima kasih untuk menolong, kita dikondisikan dan kita bermalam di situ. Kita diperbaiki. Tapi karena punya saya menggunakan seher Air King dan stang seher Air King, oversize-nya udah besar, di sana tidak menemukan seher yang sama, jadi kita menggunakan daun seher ya, dari yang 350 menjadi 200 Air King. Dan seketika Vespa saya tidak menemukan ritme yang enak lagi, walaupun bisa jalan tapi jalannya pelan banget. Kita bermalam, kita diajak jalan-jalan juga sama Mas Sony. Terima kasih Mas Sony dari Banyuwangi. Kita gas pelan-pelan sampailah ke Lamongan. Itu perjalanan dari Banyuwangi itu pagi, sampai Lamongan itu malam jam setengah 11 malam. Luar biasa. Harusnya bisa ditempuh dengan kurun waktu 5, 6, 7 jam, itu bisa ditempuh dalam waktu lebih dari 12 jam. Mantap sekali. Yaitu ya resikonya ya. Kita ke Lamongan karena kita mau nemui kakak saya, dan di Lamongan kita ketemu sama kakak saya. Kita dibantu juga sama Mas Godin di sana untuk mendapatkan seher Air King 300. Oke, kita
refresh mesin, kita ganti seher LK 300. Saya pikir karena sudah oblok ya, tidak usah perlu rayon, kita langsung gas. Di sana kita arah pulang. Lagi enak-enaknya sampai Tuban, dari Lamongan sampai Tuban lagi enak-enaknya kok ngek lagi. Ternyata setelah saya analisis sampai rumah, nanti dulu ya, nanti ada alur mundurnya lagi. Setelah saya analisis sampai rumah, ternyata waktu kita bersihin runtukan seher itu yang pecah tidak bersih sepenuhnya karena tidak dibelah waktu di Banyuwangi. Jadi yang kalah itu seal sehernya pecah dan gancet. Oke lah, sampai ke Tuban, karena saya berpikir, wah, kalau kita cari seher lagi di sini, waktu itu saya berpikir sehernya gancet lagi, tapi nggak mungkin. Tapi aku mau lepas, nanti cari spare partnya susah karena saya pol lewat Pantai Utara, dan di situ akses saya gagal juga susah. Jadi saya putuskan untuk towing Vespa saya dari Tuban sampai ke Banjarnegara. Seperti itu teman-teman. Setelah itu saya nginep dulu semalam di Tuban, paginya karena saya sore itu, paginya baru di towing, dijemput pakai kargo ya, jadi kargo. Kita gas, kita pulang menggunakan bis sampai rumah setelah beberapa hari, 2 hari kayaknya motornya sampai. Dan begitulah kisah touringnya, kita belah dan benar ternyata sealnya yang pecah. Coba kalau kita maksa belah di Tuban, kita bisa belah, saya bawa perlengkapan lengkap, tapi kita kalau cari sealnya di mana coba? Kalau udah dibelah berantakan, cari sealnya nggak dapet, kan males ya masain lagi. Jadi alhamdulillah langsung ada keputusan untuk ditowing pulang aja. Jadi dari Tuban ke Banjarnegara di towing Vespanya, dikirim lewat kargo dan saya pulang lewat menggunakan kendaraan umum. Itulah kisah saya. Kenapa saya ingin membagikan ini, karena cuma saya ingin memenang momen-momen itu ya, momen-momen berdua benar-benar single touring, cuma bareng dari Kediri sampai Blitar, Blitar ke Malang. Selainnya itu benar-benar sendiri, merasakan jalan-jalan menggunakan kendaraan tersayang. Jadi saya sangat mempunyai keinginan bahwa si Lembah Mara ini selalu menemani saya kemanapun nantinya. Jadi ini saya refresh, saya perbaiki, saya bikin paling enak untuk menemani perjalanan-perjalanan selanjutnya. Untuk saat ini saya menggunakan Super 79 yang kemarin di video juga, yang sempat ring 12-nya Lembah Mara dipakai ke Nirmala namanya itu. Dan sekarang hariannya pakai itu karena saya berada di Kebumen sekarang. Nanti kemungkinan ada konten-konten baru di Kebumen, kita ngopi-ngopi di pantai atau apa menggunakan Nirmala. Mungkin itu aja kisah perjalanan saya di akhir 2024 dan sekarang di pertengahan 2025 ya. Udah setengah tahun berjalan, hampir 1 tahun. Kenapa waktu itu tidak langsung posting? Sebenarnya saya mau mengontenkan perjalanan dari sini sampai pulang lagi, tapi karena terkendala bahwa HP saya kamera saya masih menggunakan HP, dan HP yang untuk Google Map itu mendadak rusak mati. Jadi mau tidak mau yang buat kamera itu buat Google Map. Jadi ya ginilah kontennya yang terakhir. Dan kenapa jadi dipublis? Sebenarnya tidak mau dipublis, tapi hanya untuk kenang-kenangan saya aja, karena pernah berkendara menggunakan Lembah Manah sendirian dan
Kemungkinan itu akan terjadi lagi entah kapan, tapi saya ingin sekali berkendara lagi sendirian mengelilingi pulau-pulau di Indonesia yang sangat-sangat cantik menurutku. Sangat sayang dilewatkan jika kalian hidup di Indonesia tidak menikmati keindahan Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini hanyalah kilas balik dari perjalanan saya. Saya ingin mengenang. Semoga kalau ada pelajaran yang bisa diambil, silahkan. Kalau tidak apa-apa, karena saya ingin mengenang video ini menjadi kenang-kenangan saya di YouTube. Itu apa ya? Ya ingin titip file atau titip kenangan ke YouTube seperti itu. Jadi kalau kalian ingin melaksanakan perjalanan, jangan khawatir, jangan takut. Di perjalanan pasti banyak kawan-kawan, di perjalanan pasti banyak menemukan teman-teman baru. Di jalan itu sama aja, kalau kalian ada kesusahan pasti ada yang nolong. Kalau kalian butuh apa-apa, percayalah pasti ada teman-teman di sekitar kalian. Walaupun itu teman baru, teman lama, pasti ada aja kebaikan-kebaikan di jalan. Karena menurutku semua itu sama aja kalau di jalan. Semua itu sama aja kalau kita berada di jalan, berkendara, itu sama aja. Entah itu Vespa, entah itu CB, entah itu RG, entah itu Moge, menurutku ya, itu sama aja. Itu aja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa termotivasi. Kalau kalian belum berani pergi sendiri, cobalah pergi sendiri, bahwa itu asik sekali. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Indonesia aman. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk membantu channel ini. Semoga channel bisa menjadi besar dan menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.